segala industri itu punya tantangannya. Dan segala challenges ke depan, optionnya ada di kita. Makanya itu yang saya sering mindful untuk tanamkan ke diri saya dan tim bilang bahwa mari jadikan semua challenge ini ngelihat dari sisi opportunity-nya. Sahabat KG, senang sekali aku Asri Siombing dan hari ini kita ada di Polantas Podcast Lantai 17 dan aku sudah bersama narasumber kita hari ini yang tadi sih kita udah sempat ngobrol-ngobrol santai, jadi aku gak sabar supaya sahabat KG di sini untuk tahu juga hari ini kita akan ngobrolin apa. Selamat datang Mas Markus Gunawan, mungkin boleh sapa sahabat KG dulu yang hari ini bergabung bersama dengan kita. Terima kasih Mbak Asri. Halo sahabat KG, senang bisa diundang di acara Polantas Podcast Lantai 17. Betul. Mas, ini mungkin pertanyaan yang aku mau ajukan nih ke sahabat KG yang hari ini menonton podcast kita. Masih dengar radio atau enggak? Kalau mungkin Mas Markus ketemu banyak orang, pernah nggak sih mempertanyakan itu, Mas? Oke. Ini sebenarnya $1 million question. Jadi kalau ditanya apakah pernah mempertanyakan, selalu dipertanyakan sekarang. Saya jadi penasaran, sebenarnya masih banyak nggak sih yang ngedengerin radio? Nah, mungkin ini sahabat KG yang nonton, harus jawab di kolom komentar, masih denger radio nggak sih? Terus kalau denger, mungkin denger program apa gitu ya, Mas? Ya. Terus kalau enggak, kenapa nggak nonton gitu? Karena ternyata hari ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan Mas Markus, bahwa radio ternyata nggak cuma di radio aja. Bener nggak sih Mas bilangnya kayak gitu? Oke. Mungkin perlu diklarifikasi Mas. Oke. Sebenarnya klarifikasinya adalah saya ingin melengkapi statement dari Mbak Asri bahwa kalau dulu kita kan berpikir ngedengerin radio tuh lewat mana sih? Reception konvensional. Adanya di mana? Ada di mobil. Ada di rumah mungkin yang masih punya radio player. Tapi saat ini radio itu hadir di seluruh platform. Kita sebutnya jadi multi platform media. Jadi ada di seluruh platform digital, mulai dari via website yang dimiliki oleh KG Radio Network sendiri, Sonora ID, atau seluruh medianya KG Media. Plus ada di platform-platform digital seperti Spotify dan Joox. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita hadir tidak hanya di tadi conventional reception, tapi hadir di multi-platform. Ngomongin sekarang sampai masa depan nanti ini akan panjang gitu. Tapi mungkin kita mundur sedikit ke perjalanannya Sonora, Mas. Dari awal sampai akhirnya berkembang sekarang, karena udah nggak cuma Sonora aja nih sekarang, mungkin boleh diceritain, Mas. Oke, jadi Sonora itu kan bagian dari unit Kompas Gramedia. Ya, dulu lahir memang dari kebutuhan pada saat itu, Mbak, konteksnya bahwa dulu kan media komunikasi yang digunakan adalah radio, bahkan belum ada televisi. Mungkin kalau teman-teman ingat belajar sejarah gitu ya, informasi mengenai akhirnya Jepang itu hengkang dari Indonesia. Semua dapat informasi dari mana? Radio. Dan saat itu jadi media komunikasi yang relevan adalah radio. Itu kenapa diciptakan. Dan sejalan dengan beberapa ataupun main dari konten yang ada di Kompas Gramedia kan memberitakan informasi, berangkat dari radio yang memberitakan sebuah informasi. Lalu berkembang, sekarang sudah memiliki 25 radio di 17 kota. Kira-kira seperti itu. Dan berkembangnya pun tidak hanya dengan satu brand Sonora, tapi kami punya yang namanya Smart FM dan juga Motion FM. Itu main brand besarnya. Walaupun di beberapa daerah pada berkembangnya bisnis, KG Radio Network mengakuisisi beberapa radio-radio lokal sehingga kita mempertahankan beberapa brand tersebut. Seperti di Solo ada Ria FM Solo, di Malang punya Kalimaya. Untuk warga Bandung ada yang namanya Raka FM. Lalu di Bangka kami bahkan punya Prima yang genrenya dangdut, Palupi yang genrenya Mandarin. Kira-kira gambarannya seperti itu. Dan sampai berkembangnya saat ini kami hadir tadi tidak hanya di quote-unquote conventional radio, tapi hadir di seluruh platform-platform digital. Oke. Nah ini Mas, seluruh platform-platform digital di mana aja tuh? Sekarang Sonora kita bisa nikmati atau kita bisa bersentuhan lah dengan Sonora ini di mana aja, Mas? Oke. Like I mentioned earlier, muncul di website. Jadi kalau teman-teman nih tune in langsung di sonora.id, bisa cek tuh. Jadi ada
part bagian untuk kita play streamingnya kita, lalu ada di website-website KG Media lainnya, lalu ada di beberapa platform digital seperti Joox, lalu juga ada di Spotify, ada di video.com. Oke. Yang kemudian paling menjanjikan, Mas, di Oke. Good question. Kita langsung aja iya ya. Yang kemudian paling menjanjikan. Menjanjikan dalam konteks apa? Karena bisnis media itu ada dua. Satu, gather audience. Dua, monetisasi. Kalau ngomongin monetisasi, saat ini yang memang jadi paling efektif dan menjanjikan adalah semua basisnya digital. Itu lebih menjanjikan. Walaupun data secara konvensional yang di-provide oleh Nielsen, itu memang secara QM atau jumlah pendengar konteksnya naik turun. Tapi mostly di digital secara data keep growing. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan berikutnya, menjanjikan berikutnya nih dari sisi monetisasi. Nah, kalau ini challenging. Kalau ngomongin menjanjikan, mau nggak mau, kita harus tetap mempertahankan potensi budget beriklan dari konvensional radio, advertising belanja di on-air radio, plus potensi kita monetisasi di sisi digital platform. Yang memang saat ini kalau ngelihat secara data monetisasinya cenderung meningkat. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau secara proporsi sendiri di KG Radio Network, posisi kontribusi revenue stream-nya tetap mostly lebih banyak, saat ini masih lebih banyak dari budget beriklan advertising konvensional. Nah, kalau gitu, Mas, yang paling kemudian maksudnya kita bicara utopianya gitu ya. Oke. Kedepannya sepertinya radio ini akan ke arah mana sih, Mas? Apakah dia akan meninggalkan radio konvensionalnya untuk kemudian beralih ke platform digital atau seperti apa? Oke. Ini ultimate question. Karena ini juga sebenarnya topik yang sedang dibicarakan oleh teman-teman pelaku bisnis media radio di industri. Saya ingin menjawab ini nyambung dari salah satu RUU penyiaran. Mungkin familiar teman-teman yang ada di media, RUU penyiaran mengenai yang mengatur media broadcasting, TV dan radio. Mungkin kalau kita sama-sama tahu, TV baru saja diputuskan ada kebijakan ASO, analog switch off, jadi semua lari ke digital. Dan ternyata dari RUU penyiaran yang baru, yang katanya akan segera disahkan, walaupun masih didiskusikan, targetnya adalah 2028, kebijakan ASO tersebut akan terjadi juga di radio. Jadi analog switch off. Kalau selama ini reception-nya kita masih pakai tadi TX istilahnya nih, transmisi yang masih analog, nanti semua larinya ke digital. Gitu. Walaupun kalau mau ngebahas itu kita harus bikin satu lagi sesi Polantas mengenai ASO. Tapi long story short, at the end of the day goals-nya pasti kita harus hadir di digital platform tersebut. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena bahkan dari kebijakan analog switch off sendiri kan dapat gambaran ya, bahwa nanti reception-nya, pendekatan transmisinya harus digital. Dan sebelum itu, disrupsi ini kan sudah membawa bahwa kita untuk me-reach out audience harus mendekati platform yang memang ya yang selama ini mereka gunakan, which is digital platform. Tapi apakah itu, ini sebagai mungkin sahabat KG juga awam seperti saya ya, tapi maksudnya apakah itu bukan substitusional gitu? Oke, pertanyaannya gitu ya, apakah substitusi ataupun complementary pertanyaannya. Kalau saat ini, apakah akan menjadi substitusi atau complementary? Buat saya, jadi tinggal persepsi yang mau kita define nih, sebagai strategi untuk menjalankan. Karena gini, segala macam isu di luar kan pilihannya ada di kita sebagai pelaku, mau jadi opportunity ataupun jadi threat, ancaman. Kalau kita anggap ancaman, oh ini gak substitute nih. Tapi kalau ngelihat opportunity, justru ini adalah complementary. Mungkin yang me-reach out based on conventional platform sudah turun. Lah PR-nya kan konten ini supaya bisa di-reach out oleh audiens lain yang mungkin lebih digital savvy, mau nggak mau larinya ke digital platform. Jadi ya mungkin ada sisi bahwa ini akan mensubstitut ya. Oke, kalau buat saya lebih ke pemanfaatan platformnya akan disubstitut dengan digital platform. Lagi-lagi kita harus reach lebih banyak audiens exactly. Gitu, supaya nggak stuck di yang masih denger radio nih, mungkin sahabat KG di sini masih denger radio as a radio. Yes. Nah kalau sekarang ini mungkin karena belum semua orang gitu tahu bahwa radio akhirnya
memang harus ke Ya. media digital. Ya. Akhirnya yang orang pikirkan, sekarang dengar radio itu cuma di mobil doang, kita cuma dengar traffic atau dengar lagu. Itu sepakat nggak Mas? Atau mungkin behavior seperti apa sih yang mau dibangun baru gitu supaya orang nggak pada pemikiran itu aja? Oke, sebenarnya gini, kalau buat saya nyambung ke pertanyaan itu adalah ditanya, sepakat atau enggak sih katanya yang benar-benar denger ini cuma yang via mobil karena sedang di jalan dan segala macam. Justru dengan saat kita beradaptasi menggunakan digital platform, kan digital platform itu biasanya lekatnya adalah di gadget kita, di handphone ya, gitu. Dan biasanya penggunaan handphone kan tidak terbatas pada saat tadi sedang berkendara. Justru malah pada saat di mobil kan nggak mungkin ngutak-ngutik handphone gitu ya. Kira-kira seperti itu. Justru lewat digital platform yang ini, kasih horizon baru bahwa iya ya, kalau dulu kan trademarknya adalah, bahkan ada trademark radio Mbak Asri. Prime time-nya radio tuh apa sih? Jam 6 sampai 10, jam 4 sampai jam 8. Itu adalah jam orang melakukan perjalanan ke tempat kerja, ke kampus, ataupun kemanapun. Baik itu berangkat dan juga pulang. Tapi sekarang dengan pendekatan digital platform, anytime, anywhere, kamu bisa connect via gadgetmu, so kamu bisa tune in. Jadi didengarkannya bisa di mana saja. Karena tadi nyambung, iya soalnya dulu mungkin orang mendengarkan radio karena mau tahu traffic. Nah, itu kenapa kami coba terus melakukan yang namanya evaluasi relevansi konten. Apakah hanya berhenti sampai traffic? Oh, enggak ya. Ternyata orang reach out media untuk mencari informasi. Informasinya apa? Nah, itu yang terus-menerus kita lakukan yang namanya survei pendengar. Mereka tuh butuh apa sih gitu ya. Dan ini mungkin juga salah satu insights. Pada saat pandemi kami melakukan survei ke seluruh pendengar kita. Kira-kira konten apa sih yang dibutuhkan? Dulu pada saat pandemi, butuh apa? Kami tuh butuh konten hiburan yang nggak cuma berita. Karena kalau berita ngomongin mengenai, oh ini data yang COVID, data yang terpaksa harus meninggal gara-gara COVID, itu membuat mereka stressful. Mereka butuh konten hiburan. That's why kita create konten hiburan yang ini mungkin juga thanks to Gen Z ya yang selalu mengutamakan mental health. Mental health it's very important. Mungkin dulu sebenarnya sama, cuma istilahnya aja nggak dipakai. Sama gini, dulu kayaknya orang kalau harus punya konsultasi ke psikolog atau psikiater itu kayak, oh my God, it's aib banget ya. Sekarang tuh jadi sesuatu yang common. Dan ternyata kondisi pandemi, buat saya nih, mereka yang selama ini tidak overthinking tuh jadi overthinking. Bener gitu nggak? Dan overthinking itu kan kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, itu juga cikal bakal kita memperkuat yang selama ini program kami itu salah satu program kesehatan adalah kesehatan fisik. Pandemi ini ngajarin kita untuk ngebuka mata, ada kebutuhan lain ya. Oh bener loh kita masuk nanti ke kesehatan mental. Yang lahirnya tuh di program on air, di program podcast, dan ternyata animonya sebegitunya. Bahkan pada saat kita buat webinar, cukup antusias audiens-audiens yang memang butuh itu. Dan komentar relevan itu kan juga muncul dari, ini juga pendekatan kami baru. Kalau dulu biasanya kan kalau mau kontak ke penyiarnya lewat mana sih? WhatsApp, ya SMS. Oh come on, ini kayak generasinya jauh ya. Oke. Dan sekarang via social media. Jadi once ada on air di program, pasti social media kita juga terbuka untuk betul gitu. Lewat Instastory, lewat komen, apapun social media platformnya untuk say something, mau nanya dan segala macam. Kira-kira pendekatan-pendekatan itu. Jadi memang upayanya ya kalau tadi jawabannya apakah seperti itu, ternyata udah bergerak loh, nggak seperti itu. Tapi dengan pendekatan tadi konten-konten yang relevan dengan kebutuhan. Oke, ini ngomongin konten lagi nih. Yep. Apakah akhirnya radio itu perlu punya spesifikasi kontennya? Ini sebenarnya tadi kita udah dapat bocoran dikit ya, tapi gitu ya? Apakah perlu dia tuh radio traffic, dia tuh radio musik, dia tuh radio berita gitu. Oke, kembali ini kalau ngomongin mengenai produk, ini sekalian kita coba diskusi mengenai produk ya. Positioning produk, kayak saya pernah dengar satu quotes. Kita kan tidak bisa membuat senang banyak orang. Betul. Atau katanya rumus sukses tuh apa sih? People pleaser. Nah, untuk bisa menjawab semua kebutuhan banyak orang kan
bisa jadi sebuah pilihan. Tapi mostly, tadi kembali, media ini hadir tidak hanya buat menggrab audiens, tapi buat monetisasi bisnis. Mungkin kalau untuk menggrab audiens yang banyak, kita jangan buat spesifik, buat general umum dan segala macam. Tapi pertanyaan berikutnya, untuk bisa sustain, kan harus punya model bisnis yang works. Model bisnis kan erat kaitannya dengan klien yang akan tap in atau partner dengan kita untuk bisa menggrab audiens yang dia tuju. Untuk itu, kan kita harus mendefinisikan positioning kita yang clear. Turunannya adalah jawaban dari pertanyaannya Mbak Asri. Jadi harus spesifik nggak? Oh iya, harus kita putuskan konten yang akan relevan untuk target audiens yang memang sudah kita mapping dan menjadi targetnya kita. Itu kenapa Sonora coba hadir dengan tagline News, Traffic, and Music. Smart FM hadir dengan Business and Inspirasi. Sedangkan Motion FM, Inspirational Lifestyle Radio. Jadi radio anak muda yang isinya nggak sampai bahasanya harus dibip sama KPI, tapi kita pasti ada market anak muda yang butuh konten-konten yang inspiratif. Dan perubahan ini sekalian saya nyambung perubahan positioning radio Motion sendiri, Mbak, ini justru kejadian waktu itu pada saat pandemi. Sebelumnya Motion hadir dengan number 1 hip hop and R&B. Udah clear ya dari situ ya. Oh iya, marketnya yang pop banyak banget. Kita mau coba ambil segmen hip hop and R&B. Oh ternyata tidak se-works itu. Survei yang kita lakukan pada saat pandemi, pengen tanya nih ke anak-anak muda, apa sih yang mereka butuhkan? Kami tuh butuh financial literacy loh, surprisingly. Jadi anak muda itu butuh investasi, butuh tahu bagaimana mengelola uangnya gitu ya. Di masa pandemi ya itu? Di masa pandemi. Dan itu secara data, bahkan ini jadi top 10 permintaan konten. Kalau ngomongin persentase dari list of content, itu more than 60%. Jawabannya nomor 1 adalah anak-anak muda butuh dapat financial literacy. Gitu. Wow. Ini juga ngebuka horizon kita ya. Ternyata anak-anak muda sekarang tuh udah aware banget dengan financial literacy. Yang sedihnya kan kalau kita lihat sekarang udah banyak pinjol ya. Maunya justru jangan sampai anak muda kena pinjol. Karena tadi Mbak, yang berat itu adalah gaya hidup ya, bukan Betul. hidup. Oke. Bukan hidupnya tapi gaya hidupnya. Dan yang saya juga senang, ternyata anak muda itu sudah paham untuk punya lifestyle mungkin yang sedikit lavish, tapi financial managementnya juga baik, butuh financial literacy yang baik. Nah, itu yang nge-shifting akhirnya. Kami rebranding Motion. Inspirational Lifestyle Radio. Kami ubah tuh, line up semua radio anak muda kan pagi-pagi ngomonginnya, ya oke, kalau bahasa kita adalah bahasa obrolan tongkrongan, yang kadang-kadang kalau our parents said, itu ngomongnya tolong dijaga gitu ya kira-kira ya. Kamu kok ngomongnya kayak gitu, nggak berpendidikan. Betul, gitu. Kira-kira kalau KPI sedang melakukan monitoring evaluasi, banyak di BIP-nya, banyak dikasih surat. Nah, kami membawa nama besar brand Kompas Gramedia juga. Nah, coba nge-shifting ke konten itu. Jadi, from that point, Motion itu nge-rebranding bahkan tidak hanya di tagline sampai ke kontennya. Kita lahirkan konten-konten mengenai cuan, cari untung bareng teman. Jadi kalau bareng teman jangan cuma have fun, yuk cari untung yuk bareng teman. Bistro, ngomongin bisnis inspirasi, bagaimana teman-teman harus ngebuat bisnis dari yang kecil dulu dan segala macam. Nah, ternyata saat kita shifting ke sana, kontennya masuk, audiens masuk, dan banyak nih potensi calon pengiklan yang memang akhirnya ngelihat, oh ya relevan kok kalau saya spending di sana. Kira-kira gitu. Tapi dibalik itu nih Mas, ini kan kalau tadi ceritanya mungkin beberapa menit itu kayak lancar gitu, tapi ada dilemanya nggak? Karena itu kan rebranding yang sangat cukup jauh ya Mas. Betul. Meskipun mungkin audiensnya tetap, tapi kemudian kita lihat dari sisi yang lainnya, tapi dilemanya seperti apa nih Mas? Oke, kalau ngomongin apakah mudah, tidak ada yang mudah. Bertransformasi itu painful buat saya. Bahwa harus ada mindset yang berubah dulu. Penolakan pasti banyak dari tim. Dulu tim, bahasanya gini deh, tim ini saat membuat program itu kan kayak udah darahnya kalau dibeset keluar tetesan hip hop R&B gitu ya. Lalu line up musik juga harus kita rebranding dan segala macam. Pun dengan konten, biasanya ngomongin tadi, iya semalam kita ngebahas yuk gimana kalau lagi dibetein sama pacar, pagi-pagi obrolannya gitu ya. Terus tiba-tiba harus ngomong, oh iya sekarang lagi pandemi nih, kira-kira kita anak muda yang punya penghasilan di range sekian bisa mulai investasi dari mana ya? Itu kan menuntut semua orang untuk tadi satu men-shifting mindset dan juga meng-upgrade nih skill dan kompetensinya. Berikutnya
yang nggak kalah juga berat adalah merebranding di mata potensial klien. Apakah klien tiba-tiba percaya, hah, kalian bukan hip hop R&B, kok tiba-tiba kalian jadi seperti ini? Yakin audiensnya sudah sesuai. Memang itu butuh proses. Terus intinya kan kalau semua transformasi adalah paradoks ya. Paradoksnya adalah gini, apa yang masih bisa kita retain nih dari existing? Apakah benar-benar kita langsung mau tinggalkan semua audiensnya dan semua pendekatan kita dulu? Ya, option berikutnya adalah ya kita harus fokus untuk mengamplify fokus strategi baru yang memang sudah kita putuskan. Dan akhirnya waktu itu benar-benar fokus, Mas? Yep. Atau masih tetap? No, keputusannya adalah benar-benar shifting semua secara program. Pro kontra dari audiens banyak sekali. Kok jadi begini, kok jadi begini. Oke, tinggal kita lihat itu berapa banyak sih yang tadi seperti itu. Dan data menunjukkan akuisisi audiensnya jauh lebih luar biasa. Saat data history menunjukkan bahwa kita sudah sejalan dengan fokus, kita tawarkan itu ke partner strategis, dalam hal ini klien. Klien jadi bisa lihat, oh ya kalian sudah rebranding diri kalian nih, gitu. So it's thoughtful. Berapa lama Mas prosesnya? Prosesnya kalau ditanya waktu itu ya I think more than 3 months sampai 6 months untuk membuat potential client sure bahwa kalian sudah shifting. Karena kan itu harus didukung oleh data-data ya. Kan nggak mungkin kita baru berubah sebulan yang lalu. Ini semua audiensnya sudah sesuai loh gitu. Mas, ini kan mungkin Mas Markus sudah melihat banyak perubahan dinamika radio sampai Betul. sekarang ini. Yang mungkin paling menyenangkan ada melihat semua perkembangan radio itu apa, Mas? Dan cahaya ilahi apa nih ke depannya yang mungkin bisa membawa radio untuk lebih dekat lagi ke pendengar gitu? Atau kan mungkin sekarang udah nggak pendengar aja ya, Mas? Audience kita sebutnya. Audience ya sebutnya sekarang, karena bisa dibaca. Benar. Bisa dilihat, bisa ditonton, ya, betul. Ya. Gimana, Mas? Kalau ditanya apa sih Mas yang paling menyenangkan, saya itu orang yang sangat amat mencintai proses. Yang paling menyenangkan adalah justru prosesnya yang dijalani, transformasinya, change manajemennya, karena itu adalah ruang bertumbuh buat institusi, organisasi, karyawan di dalamnya termasuk saya. Yang saat ini memang ditunjuk untuk memimpin KG Radio Network. Proses itu, proses untuk menyadari, proses membangun, saya sebutnya ini proses mindfulness untuk melihat bahwa, dan saya sadar, iya loh, kita selama ini mungkin ngerasa jadi media nomor 1 di Indonesia. Bahwa semua produk yang kita rilis pasti kemakan sama audiens. Audiens itu landscape-nya bergerak. Pandemi itu buat saya ini juga kasih kesadaran baru. Consciousness barunya adalah, iya loh, yang paling certain dalam hidup ini adalah uncertainty. Pandemi ini ngerubah itu semua. Bahkan menuntut kita untuk tidak hanya tadi merubah dari sisi cara kita memandang audiens, bahkan sampai ke cara kita fokus di model bisnis yang bisa relevan dan akan sustain ke depannya. Nyambung ke sehingga apakah melihat cahaya ilahi ke depan? Saya selalu percaya. Gini, segala industri itu punya tantangannya. Dan segala challenges ke depan, optionnya ada di kita. Makanya itu yang saya sering mindful untuk tanamkan ke diri saya dan tim bilang bahwa mari jadikan semua challenge ini ngelihat dari sisi opportunity-nya. Opportunity-nya apa? Ya tadi, kita tidak bisa kekeh bahasanya ya, kekeh dan meyakini we are number 1 group of radio station in Indonesia. Jadi kita yakin tuh si on air konvensionalnya tetap terus berjaya selama pemerintah masih punya yang namanya budget broadcasting itu termasuk radio. Tetapi relevansi yang paling penting adalah kita tetap bisa menyiarkan konten yang mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kalau bisnis kita bisa menopang operasionalnya. Bisnis itu, elaborasi berikutnya adalah bisnis model. Nah, bisnis model yang saat ini harus kita terus generate, tidak hanya berhenti di si konvensional on air tadi. Lari ke digital, lari ke non-advertising revenue lainnya. Ke event, monetisasi kompetensi lewat seminar, jasa services manajemen, jasa research dan segala macam. Jadi melihat tuh cahaya ilahi di sana. Apakah mudah? Tidak. Tapi mau nggak mau harus kita lakukan.
Kira-kira gitu. Oke, Mas. Di Sonora di umurnya yang baru di 52 tahun ini, optimisme apa nih yang dilihat Sonora dan apa yang akan dilakukan? Oke, kalau ngomongin di usia Sonora yang ke-52 tahun, optimismenya ke depan adalah pasti ada cahaya ilahi di depan. Cahaya ilahinya optionnya adalah kita harus beradaptasi. Karena tadi kalau saya boleh ngutip sedikit nih dari Charles Darwin tuh pernah bilang, siapa yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi. Nah, wujud adaptasinya apa? Kita harus selalu relevan dari sisi konten. Karena goals tujuannya kan konten kita di-consume audience. Audience berubah needs-nya kayak apa, mari kita bangun relevansi kontennya. Kedua, relevansi berikutnya, bisnis ini bisa terus berjalan kalau bisnis modelnya bisa menopang operasional dari bisnis media itu sendiri, dalam hal ini radio. Kalau dulu kita hanya menggantungkan kepada budget beriklan advertising, ke depan udah nggak cukup dari situ. Ya, kita beradaptasi lari ke revenue stream yang lain nih. Kita sebutnya non-advertising revenue. Mulai dari services event, lalu kita menjual kompetensi melalui seminar, bahkan kita menawarkan peran manajemen services, quote-unquote, content production house, bahkan sampai tadi jasa research yang selama ini mungkin hanya jadi added value pada saat kita menjual services kita lewat beriklan lewat inventory kita, ini bisa jadi services yang memang bisa kita jual nih, kita spin off. Kira-kira seperti itu. Jadi optimismenya harus dibangun dengan tidak lelah melakukan improvement, berinovasi untuk terus beradaptasi sehingga terus relevan. Oke, Mas Markus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih sahabat KG pasti udah dapat insight baru, insight yang banyak, dan kalau aku bisa highlight tadi sangat kena bahwa harus terus relevan gitu ya, Mas. Yeah. Sekarang ternyata radio nggak cuma didengar, tapi kemudian bisa dilihat, dibaca, di apa lagi, Mas? Semua indera ya gitu, rasanya. Bahkan kita bisa ketemu langsung dengan event yang diadakan radio sendiri gitu. Jadi mungkin sahabat KG, kalau masih nggak denger radio atau nggak lihat radio itu kenapa gitu? Dan mungkin alasannya apa? Atau mungkin program apa yang kamu sering dengar dan sering nikmati gitu dari radio. Mas Markus, sekali lagi terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Dan sahabat KG, terima kasih banyak sudah menonton episode Polantas kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.